Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini dapat servisan Realme 5i ya dari user, dan kata user itu rusaknya di LCD ya, dia tersiram air. Jadi bukan tenggelam atau enggak jatuh ke air ya, tapi tersiram air. Nah ini saya gunakan setelan blower di 150 untuk mengangkat LCD ya, tidak terlalu panas dan setelan anginnya 4 ya. Nah ini kemudian saya buka bagian backdoor, utamakan SIM tray saya lepas dulu. Oke, lanjut saya buka bagian backdoor ya dengan ambil celah di bagian SIM tray supaya mudah mengambil celahnya dan mengangkat backdoornya ya. Nah sudah terangkat di backdoornya, kemudian saya akan segera lepaskan ya bagian komponen mesin. Nah LCD nya sudah saya lepas dulu ya, tidak saya rekam ya supaya mempersingkat waktu. Nah kemudian saya lepaskan bagian baut mesin ya, penutup mesin saya lepaskan. Nah ini keadaannya tuh konslet ya, nggak tahu nih masalahnya di LCD nya tuh sudah nggak bisa timbul gambar ya. Nah usahakan untuk fleksibel baterai dilepas lebih awal ya, lebih pertama yang dilepas, supaya nanti jika komponen lain dilepas supaya tidak kena konslet ya. Jadi utamakan baterainya dilepas dulu ya, fleksibelnya, supaya meminimalisir konsleting. Oke, lanjut untuk saya buka bagian baterai. Baterai tanamnya saya akan lepas untuk lemnya ya, dengan cairan penghancur atau pembersih lem, atau cairan thinner atau bensin bisa ya. Dan gunakan untuk mika plastik dan ambil celah sedikit dengan tool stainless besi ya, ambilnya celah dan oke. Nah ini sudah terlepas ya untuk baterai. Nah baterai sudah terlepas ya, dan kemudian saya akan lepas bagian LCD nya ya. Nah ini fleksibel LCD. Nah ini sudah saya lepas dan saya lihat banyak banget korosinya seperti ini ya tuh, jadi benar-benar kesiram air ya. Jadi kalau untuk keadaan HP yang tersiram air beda dengan yang tenggelam di air ya. Kalau tenggelam tuh komponen di mesin atau enggak baterai, semua di mesin pasti dia akan kena korosi ya, semuanya kena korosinya. Nah ini saya akan coba untuk bongkar mesinnya ya, apakah ada bagian mesin yang kena air ya. Kita lepaskan dulu untuk area kamera dan fleksibel. Oke, ini ternyata ada sedikit ya, cuma sedikit, jadi masih aman ya untuk masalah mesinnya. Dan yang paling banyak tuh bagian area depan ya, area LCD dan frame, bagian tulang LCD nya ya, tulangan framenya kita bersihkan. Untuk selanjutnya dengan thinner atau enggak cairan bensin bisa, cairan pembersih lem juga bisa ya. Gunakan kuas halus, ada kuas statis ya, dan kemudian usahakan untuk bersihkan bagian pinggiran dari frame ya. Jadi utamakan untuk framenya itu dibersihkan dulu bagian lem lamanya ya, lem yang lama harus dibersihkan lebih dahulu sampai benar-benar total maksimal dan bersih ya, tanpa ada sedikit pun kotoran yang menempel di frame atau di pinggiran ya. Oke, selanjutnya ini sudah saya bersihkan semua. Nah ini selanjutnya saya akan ganti LCD nya dengan merek dari Mito ya. Nah ini Mito, dari merek Mito, dan baru ini saya coba beli ya untuk merek Mito, dari brand Mito. Apakah ini benar-benar worth it ya? Kita coba untuk samain dengan LCD yang lamanya ya, ternyata sama ya. Kita lanjut untuk coba ya, tes langsung di mesin apakah LCD nya ini yang saya beli ini langsung saya beli ya, bukan langsung online ya. Jadi saya beli langsung ke Roxy langsung ya, Roxy di lantai 4 ya, lantai 4 Surya Cell. Oke, ini sudah saya hidupkan, dan ini penampilan dari penampakannya ya untuk LCD dari Mito, dari brand Mito. Oke, kita lanjut untuk tes layar sentuhnya. Ternyata mantap ya, lancar semua, tidak ada yang putus. Oke, mantap.
Oke, sekarang saya akan coba untuk matikan lagi, dan saya akan segera untuk dirapikan sampai maksimal. Di bagian LCD dan frame-framenya saya akan bersihkan lebih lanjut supaya dari area sudut-sudutnya tidak ada bagian yang tersisa kotoran-kotoran atau lem-lem lama yang nempel ya. Ini sampai saya total bersihkan benar-benar ya, untuk bagian sudut, frame, dan pinggiran frame ya. Jadi itulah kuncinya untuk memaksimalkan pemasangan pada LCD. Dan selanjutnya untuk pengeleman di area frame, usahakan dilem bagian paling pinggir saja seperti ini, jangan di bagian area tengah ya. Sekali lagi, jangan di bagian tengah, cukup di bagian pinggiran seperti ini nih. Nah, pojok, pinggir seperti ini ya. Jadi area pinggirnya saja di kasih lem ya, lem LCD. Nah, kemudian LCD kita pasang dari bawah ke atas ya, supaya lebih presisi ya. Trik saya yang saya pakai untuk pemasangan LCD itu ngambilnya dari bawah, masangnya terus ke atas ya. Jadi masang LCD-nya itu kenanya dari bawah dulu ke atas gitu loh. Jadi urutannya begitu. Kemudian bagian sudut-sudutnya ditekan-tekan ya, sudut pojok kiri, pojok atas, pojok bawah ditekan-tekan supaya untuk mempresisikan garis LCD di garis tulangan frame ya. Jadi seperti itu caranya yang saya pakai ya. Oke, nih selanjutnya sudah selesai dari perekatan LCD dengan pakai karet ya, saya rekatkan. Dan selanjutnya saya akan rapikan bagian fleksibel dalam ya untuk LCD-nya. Nah, seperti ini saya gunakan triknya, didorong dari bawah ke atas sampai dia membentuk tekukan ya, tapi tekukannya tidak terlalu patah ya. Jadi masih tekukan itu tekuk bulat ya, tidak patah, jadi tekukan bulat ini seperti itu. Oke, lanjut saya pasang baterainya untuk dipresisikan kembali, dan saya rakit kembali untuk mesin penutupnya ya, penutup mesin dan barcode-nya kembali ya. Ya, usahakan jangan menekan keras ya di tahap ini. Biasanya menekan di bagian backdoor, pemasangan backdoor itu harus dipresisikan, ditekan ya. Nah, di biasanya itu kena LCD, jadinya kena retak atau di ujungnya retak gitu ya. Jadi karena penekanan pada tangan kita, saat tangan kita menekan itu harus hati-hati ya. Oke, ini sudah dinyalakan dan ternyata benar-benar worth it ya untuk merek dari LCD Mito ya. Oke, ini sangat worth it, dan saya coba untuk bagian tosnya, untuk angka dan sebagainya lancar dan tidak ada masalah yang timbul ya, seperti macet atau nggak putus di pertengahan ya. Oke, dan presisi ya, tidak ada area yang bocor ya. Frame dari frame dan LCD-nya sangat presisi, tidak ada nonjol ya. Dan untuk cahaya tidak bocor ya, tidak ada area cahaya yang bocor. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.